ini kementerian, kalau perusahaan ini bangkrut ini. Karena yang dikerjakannya 30 miliar lebih, biaya untuk mengerjakan 30 miliar itu 48 miliar. Ini kalau kementerian ini bangkrut ini. Udah bangkrut. Pilot ini udah bisa masuk ke pengadilan pilot, ya kan? Pilot ini. Belum lagi KKP bicara tentang kanwil macam-macam, ya kan? Ini bangkrut, ini baca aja nih. Pemajuan penegakan HAM 35 miliar. Dukungan manajemennya 48 miliar. Jadi dia mengerjakan 35 miliar, biayanya 48 miliar. Nah, ini bangkrut. Jadi ini klarifikasinya bangkrut. Dan ini menjadi prioritas Komisi 13 untuk segera bicara dari antara kementerian ini dengan kita bicara, kalau enggak ini bangkrut ini. Jangankan HAM. Mereka sendiri ini sudah melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Bagaimana mau ngurus HAM orang lain sementara mereka ini melanggar HAM? Iya kan? Melanggar HAM mereka. Dan adapun saya singkat saja, berdasarkan rancangan kami, Bapak pimpinan dan para anggota yang saya muliakan, struktur organisasi sudah selesai. Menteri, wakil menteri, kami mendapatkan beberapa eselon 1. Nanti akan jadi partner kerja kita semua. Yaitu ada Inspektur Jenderal eselon 1 kami dapat, Sekretaris Jenderal, kami dapat 2 Direktur Jenderal, yaitu Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM, Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM. Lalu syukur alhamdulillah Pak, Bapak bisa juga mengawasi di lapangan Pak. Tolong sebagai mitra kerja. Kami mendapatkan kantor wilayah Pak, setingkat eselon 2 Pak. Syukur alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu turun ke daerah, nah, pasukan saya sudah siap Pak. Maksudnya siap melayani sebagai mitra. Kapan saja bisa memerintahkan pasukan saya tanpa tidak perlu komunikasi dengan kementerian, karena Bapak dengan kami kementerian adalah mitra yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya akan bentuk hampir semua provinsi kantor wilayah. Dan struktur saya sudah siapkan Pak pimpinan. Lagi-lagi semuanya, mungkin kami ini, saya pertama dipanggil ke Kartanegara, orang pertama yang dipanggil. Orang pertama yang digebukin publik. Orang pertama yang diundang di DPR di sini. Orang pertama juga yang selesaikan struktur dan tatanan organisasi, termasuk struktur dan tatanan organisasi wilayah. Cocok. Jadi, cukup Pak Menteri? Saya kira cukup. Terus kemudian selanjutnya saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personil saya, yang ada sekarang 100 berapa? 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf. 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita? Yang 188 ini untuk belanja pegawai 14 miliar Pak. Kalau saya punya staf 2.544, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari 1 triliun. Konsekuensi daripada penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf. Belum untuk program atau biaya pembangunan. Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan, selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas. Itu tidak perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian dan pimpinan
Komisi 13 sudah tahulah. Satu program aja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan hak asasi manusia di seantero Nusantara. Saya mau membumikan. Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung. Berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Merubah mindset. Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja, dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengorganize pasukan-pasukan kami, dan nanti lebih mudah karena kita bentuk kantor wilayah. Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu di perdesaan yang kita siapkan, satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih 100 juta, maka 8 triliun 300, Pak. Itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja sudah 8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun, maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan. Kalau Bapak pimpinan berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Cukup, ya. Pak Menteri, kita berikan aplaus dulu. Dengan penjelasan Pak Menteri, satu item saja butuh 1 triliun, 8,3 triliun. Maka bukan nggak mengherankan kalau butuh 20 triliun, mungkin masih kurang ya. Oleh karena itu, kita harapkan mungkin ini perkenalan yang luar biasa menurut saya dari seorang menteri dan jajarannya, tapi yang lebih ke arah kedepannya kita ingin supaya ada hal yang sifatnya kuantitatif bisa kita ukur, kita nilai, kita evaluasi. Jadi tolong diprioritaskan, tidak semuanya harus dipenuhi dalam waktu jangka pendek ini. Dengan ajuan yang viral di Pak Menteri ini adalah 20 triliun yang viral ini, Pak. Jadi harus berjenjang dan bertahap, tentunya tidak lepas daripada peranan di Komisi 13 ini, mitra kerjanya, untuk nantinya juga berkomunikasi dengan Menteri Keuangan. Anggaran kita ini juga pada saat situasi sekarang ini, ekonomi kita ini tidak baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja. Saya rasa ini, Pak, untuk dipertimbangkan Pak Menteri. KKPIGAI harus memberi pemahaman kepada aparatur sipil, siapapun aparatur pemerintah, untuk paham dulu tentang HAM ini apa. Jangan masyarakatnya, karena harus diingat, Amnesty International membuat report itu, dari 6 reportnya, itu 5 pemerintah. Cuman 1 masyarakat sipil Papua yang bersenjata. Yang lainnya semua pemerintah. Demo ditangkap. Ya kan? Apa-apa nih ada nih reportnya. Pengunjuk rasa ditangkap. Pro kemerdekaan di penjara. Semuanya pemerintah. Jadi mesti memberi pemahaman kepada pemerintah Prabowo Gibran ini bahwa HAM itu nih seperti ini nih HAM. Supaya nanti kalau KKPIGAI memperbaiki masyarakatnya, tetapi pemerintahnya tidak punya persepsi yang sama, itu nggak bisa. HAM-nya nggak jalan. Karena yang melanggar itu dari 6 report Amnesty International itu, 5 yang melanggar itu pemerintah. Masyarakatnya cuma 1. Yang pertama. Yang kedua, pimpinan. Ini kementerian, kalau perusahaan ini bangkrut ini. Karena yang dikerjakannya 30 miliar lebih, biaya untuk mengerjakan 30 miliar itu 48 miliar. Ini kalau kementerian ini bangkrut ini. Udah bangkrut. Pilot ini udah bisa masuk ke pengadilan pilot, ya kan? Pilot ini. Belum lagi KKPIGAI bicara tentang kanwil macam-macam, ya kan? Ini bangkrut, ini baca aja nih. Pemajuan penegakan HAM 35 miliar.
dukungan manajemennya 48 miliar. Jadi dia mengerjakan 35 miliar, biayanya 48 miliar. Nah, ini bangkrut. Jadi ini klarifikasinya bangkrut. Dan ini menjadi prioritas Komisi 13 untuk segera bicara dari antara kementerian ini dengan kita bicara, kalau enggak ini bangkrut ini. Jangankan HAM. Mereka sendiri ini sudah melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Bagaimana mau ngurus HAM orang lain sementara mereka ini melanggar HAM? Iya kan? Melanggar HAM mereka gitu loh. Jadi ini perlu kita perbaiki. Bukan kita ini bicara uang untuk program, bukan bicara uang untuk fungsi, tapi yang realistis. Jadi jangan juga bikin kementerian, tapi sebenarnya kita nggak punya kemampuan. Jangan itu terjadi. Tapi ini penting karena di cita nomor 1 loh ini, nomor 1 ini. Ini kalau sempat ini hilang ini jadi 7 nih, ya kan? Nomor 1 mereka. Jadi jangan sampai mereka ini melanggar HAM terhadap dirinya sendiri. Itu mungkin pesan dari saya, pimpinan. Semoga ini bermanfaat. Tentang hebohnya anggaran 20 triliun yang diajukan Pak Menteri, tentu kita semuanya bisa berharap agar seluruh program-program yang akan kita laksanakan itu bisa tercukupi anggarannya. Tapi persoalan kita adalah kemampuan anggaran kita yang terbatas, sehingga Pak Menteri kami sarankan harus membuat program yang prioritas dari beberapa yang prioritas, artinya yang sangat-sangat prioritas, sehingga tidak membebani anggaran kita ke depannya. Karena Pak Prabowo dalam pidatonya tanggal 20 Oktober kemarin, beliau menekankan banyak hal terkait dengan pengentasan kemiskinan, terkait dengan pemberantasan korupsi, terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi pengangguran, yang itu juga merupakan hal-hal yang sangat prioritas. Oleh karena itu Pak Menteri sekali lagi boleh mengajukan anggaran, tapi harus betul-betul prioritas dan terukur dengan baik untuk menyelesaikan persoalan HAM yang ada di tengah-tengah kita. Terima kasih. Banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal, tetapi realitas harus juga kita lihat. Maka barangkali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus, perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. Jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan anggaran. Pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri bisa patah arang. Harus realistis. Anggarannya tidak perlu hanya dari Kementerian Hukum dan HAM. BUMN dilibatkan, Kementerian Pendidikan untuk beasiswa kepada keluarga korban, perumahan, Menteri Perumahan, soal pembantuan perumahan. Jadi tidak, bagaimana koordinasi sinergitas antar lembaga dan antar kementerian lembaga bisa digunakan sehingga anggaran yang diharapkan 20 triliun ya mungkin melalui pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan. Kedua, nah ini struktur. Jadi dari Kementerian Hukum dan HAM itu sekarang ada Kementerian Imigrasi dan PAS, ada Kementerian Hukum, masing-masing punya wamen, ada Kementerian HAM punya wamen. Nah yang saya kaget semuanya punya kanwil. Ini semua, kalau semua punya kanwil, kantornya, biayanya, aparaturnya. Kalau ada pengangkatan PNS, sekarang kita hanya punya sekitar 100 berapa ya? 180, 188. Kalau diangkat 2000 itu belum tahun ini. Dirancang tahun ini, tahun depan. Tes, baru itu realisasi jadi CPNS akhir tahun 2025. Baru go.
masih CPNS, mengisi struktur-strukturnya dari mana? Nah, ini supaya Pak Menteri tahan napas. Karena ini mengisi struktur yang banyak ini tidak semudah membalik telapak tangan. 2000 itu berarti dia masih CPNS 3A. Untuk mengisi dua direktorat jenderal, ya, sekjen, irjen, kanwil. Ini yang kanwil berarti kabit-kabit. Saya dengar hanya eselon 2B, ya. 2B. Ini tentu membaginya bukan persoalan yang gampang dan konsekuensi anggarannya dahsyat sekali. Ini barangkali perlu kita bagaimana Pak Menteri mensiasati perampingan struktur tetapi tetap bisa melakukan tugas-tugas yang diembankan dan rencana kerja yang Bapak lakukan. Kita juga sekarang barangkali ini bisnis dan HAM. Saya mau mendorong terus bisnis dan HAM. Karena beberapa perusahaan-perusahaan, baik Pertamina, ada swasta yang sudah barangkali dengan pendekatan-pendekatan seperti ini, ya, ini bisa dilakukan. Bagaimana menggencarkan, bagaimana melakukan ini sehingga komunitas-komunitas bisnis betul-betul dengan indikator masih voluntary bisa dilakukan, bisa digiatkan terus, dan ini mendapat pengakuan dalam pertemuan-pertemuan kita dengan dunia internasional, itu diakui. Saya kira ini baik dan perlu ditindaklanjuti. Nah, tadi dikatakan ada 8.000 desa dapat 100 juta. Saya agak concern dalam soal-soal ini. Kita pengalaman dengan dana desa, Pak. Pengalaman dengan dana desa, sudah bertahun-tahun kita dana desa, masih tetap banyak dana desa-desa yang tertinggal. Dan apa yang terjadi? Banyak sekali kepala desa yang harus berurusan dengan hukum. Kalau ditelisik, ini dana desa ini hampir barangkali mungkin ada hanya berapa persen kepala desa yang bisa bersih sebersih-bersihnya. Makanya pada pemilu yang lalu banyaklah kepala desa yang menjadi alat penakut, digunakan dengan alat penakut untuk tujuan-tujuan tertentu dalam pemilu. Tidak usah kita bahas di sini. Kenapa? Itu tadi. Jadi saya mengajak Pak Menteri sebelum sampai ke sana, make it next 3 to 4 years to come instead of doing it right away. Ya, kita punya program peduli HAM. Ini yang perlu diperbaiki. Indikatornya diperbaiki lebih ketat. Kemudian kasih reward kepada kota sehingga anggarannya dari Pemda, indikator yang kuat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dikasih reward kepada Pemdanya yang mendapat kota kabupaten peduli HAM. Koordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Saya mau bahwa kota peduli HAM mendapat reward seperti yang dilakukan. Kalau dia anggarannya baik, dia dapat insentif apakah berapa sekian, instead of kasih 8 triliun kepada masing-masing kepala desa, hanya sosialisasi. Wah, ini potensial untuk ciapeng kalau katanya di Medan. Ini sangat, jadi ini memangkas beberapa soal-soal yang perlu kita pertimbangkan. Saya menghargai betul upaya Pak Menteri, keinginannya yang luhur dan kuat itu, tetapi di lapangan ini sering menjadi persoalan. Nah, yang berikutnya Universitas HAM, rumah sakit tadi sudah diangkat, rumah sakit HAM. Saya kira universitas pendidikan HAM koordinasikan saja dulu menjadi kurikulum di SD, di SMP, buat kurikulumnya didesain oleh Kementerian HAM, ya, tidak memberatkan tetapi dia menjadi model yang baik untuk untuk meningkatkan kesadaran HAM dari awal. Investasinya tentunya menjadi investasi jangka panjang. Jadi dari SD
tergantung penilaian, tergantung analisis kita, mulai dari SDK, SMPK, SMAK. Tapi pastilah yang baik itu dari SD, SMP, mungkin nanti apakah melanjut ke seterusnya. Jadi kalau rumah sakit, saya kira koordinasi dengan Kementerian Kesehatan bagi korban-korban pelanggaran HAM mendapat penanganan, ya, daripada kita harus membangun universitas, membangun rumah sakit. Jadi melalui koordinasi antar kementerian ini bisa dilakukan. Impian, imajinasi dari Pak Menteri dapat terwujud melalui orkestrasi yang baik dengan kementerian lembaga. Apalagi Pak Menteri sudah sampaikan bahwa Presiden menyampaikan bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Itu yang pengen kita dengar dari tadi. Pak Menteri dan jajaran Pak Wamen, nanti jawabannya tertulis saja. Kenapa? Karena kita habis ini lebih sering bertemu ya. Karena tadi Bapak Menteri bilang selama ini HAM terdapat tempat toh. Nah, jadi biar dapat tempat sering-sering ketemu. Kalau perlu seminggu 2 kali ya, puasa Senin Kamis. Pak Menteri Natulus Pigai, Wakil Menteri Pak Mugianto, Ibu Bapak semua, kita sudah sampai di ujung rapat kerja kita. Tadi Pak Sugiat mengingatkan kita, ini kan masih ta'aruf. Ya, mungkin ya ta'aruf kan dengan banyak cara toh. Bagaimana menarik. Kalau merah itu kan ekornya dikembangin biar seolah-olah cantik gitu kan. Tapi prinsipnya Pak Menteri, keberhasilan Menteri Hak Asasi Manusia juga keberhasilan Komisi 13. Karena kita sama-sama baru, Pak. Jadi Bapak maju, kami maju. Bapak jeblok, kami juga jeblok. Nah, satu frekuensi untuk itu. Jadi ini strong political will dari pemerintahan Pak Prabowo ini tentu harus kita lempengkan. Ibu Bapak semua, ini cuma baru ada 2 menteri HAM di dunia ini. Yang pertama Pakistan, yang kedua Brazil, yang ketiga kita. Tentu ini bisa jadi exercise laboratorium. Cuma Pak Menteri, tadi Pak Yasona Lawli, Pak Rinto dan Kang Agun sudah memberikan suatu gambaran, satu rambu-rambu bagi kita. Kita ini kan sama-sama toh kakak, berangkat tidak punya apa-apa, tapi jangan menambah struktur. Spiritnya yang paling penting, zeitgeist dari human rights itu. Ya kalau tambahkan will nanti kata Pak Yasona kapan jadinya? Nah sementara HRD, Human Rights Defender, pasukan kakak Wamen ini banyak di mana-mana. Nah, kenapa tidak berdayakan itu toh sebagai sebuah networking? Artinya sosial capital human rights itu yang kemudian harus kita lihat. Jangan kemudian spirit yang hebat dari Pak Prabowo, spirit yang hebat dari kakak menteri ini terkendala dengan hal-hal yang sifatnya tadi struktur keorganisasian kata Kang Agun. Nah, prinsipnya 20 miliar itu masih kurang untuk human rights. Iyalah, makan siang bergizi, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Apa enggak semua ini human rights semua? Tentu kita harus bisa melihat spirit itu di mana letaknya. Jadi kita sama-sama bisa bekerja sama untuk siang hari ini. Apa yang sudah disampaikan kita cukupkan ini sebagai forum ta'aruf dulu aja. Kita ketemu lagi dalam waktu yang dekat. Jadi kita breakdown ini sembari menunggu perpres yang Pak Menteri sampaikan tadi. Ibu Bapak semua, kita tunggu jawaban tertulis dari Pak Menteri karena beliau juga akan ke bandara. Sekian, saya pikir cukup ya. Cukup? Oke. Dengan Pak Menteri, kita tunggu jawaban tertulis Pak Menteri, dan kita tunggu Pak Menteri. Kita kalau bisa seminggu 2 kali kita ketemu Pak Menteri. Cocok kan?
Kalau nggak Pak Menteri ke sini, kami yang ke sana. Oke. Oh jangan. Terima kasih kakak-kakak semua, Pak Menteri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.